Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto gelasnya loh, jika gelas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. The first and the most important, let's thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala. The second, salawat and salam to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penguji. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkat limpahan rahmatnya kepada kita masih bisa berbincang online pada waktu ini. Karena kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa zaman Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman Islam ya. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Saya ya sehat, alhamdulillah juga. Saya harap adik di sana adik-adik di sana bisa menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, social distancing, jangan keluar rumah bila tidak penting. Ya, agar kita bisa mengurangi kasus COVID-19 di dunia ini. Ya, di sini kakak akan menjelaskan tentang present continuous tense. Nah, tidak lengkap rasanya jika belajar bahasa Inggris tanpa mendalami gramarnya. Kali ini kita akan membahas mengenai present tense. Apa sih sebenarnya present continuous tense itu? Present continuous tense merupakan suatu bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu. Pada waktu sekarang, present itu waktu sekarang. Nah, bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, begins before, selama, is in progress, dan berlanjut setelah, continuous after, atau aksi yang lainnya. Nah, maka dari itu fungsi dari present continuous tense ini sendiri adalah yaitu membicarakan hal yang sedang terjadi atau merencanakan juga bisa. Soalnya continuous, berlanjut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sebuah rumusnya. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Nggak ada? Ya sudah, saya lanjut. Nah, pada penerapan dalam kalimat ini, kamu perlu mengingat rumus di bawah. 1. Bentuk positif. Bentuk positif, subjek plus be, plus be-nya itu bisa am, is, dan are. Itu bentuk positif. Dalam penerapan kalimat ini ada 3 bentuk, yaitu positif. Yang pertama positif, yang kedua negatif, yang ketiga interrogatif. Bentuk positif,
rumusnya kita ulang lagi ya. Subjek plus be. Be-nya itu bisa am, is, are, and verb ing. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya hitung 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, paham. Nah, boleh dicatat ya. Untuk positifnya tadi, subjek, be, be-nya bisa am, is, are, dan verb. Sekarang bentuk negatif. Bentuk negatif sama dengan yang atas, sama dengan bentuk yang positif. Cuman bedanya itu verbnya itu diganti, ditambahkan sebelum verb itu ada not dan verb. Dan ya ditambahannya cuma ada not. Yang ketiga ada bentuk interrogatif. Be, am, is, her, subjek, verb. Bentuk interrogatif itu subjeknya jadi di kedua. Kan yang positif sama negatif subjek di awal. Nah, yang interrogatif rumusnya subjeknya itu di keduanya. Di subjeknya itu sebelahnya. Yang interrogatif be, am, is, are plus subjek plus verb. Nah, boleh dicatat dulu adik-adik, diingat-ingat. Yang positif sama dengan yang negatif, yang hanya bedanya itu negatif pakai not. Nah, dalam bentuk interrogatif, saya ulangi lagi sambil catat. Be, be-nya bisa am, is, are, dan plus subjek plus verb ing. Nah, sudah. Nah, lanjut. Sekarang kita akan melanjutkan ke penggunaan tensesnya. Sesuai yang sudah kita ketahui bahwa present continuous tense ini adalah merupakan teks yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung. Namun, pada penggunaannya ada beberapa kondisi yang perlu kamu ketahui. Untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Contoh, ini yang sedang berlangsung ya. Contohnya, she is dancing in the rain. Nah, itu kan terjadi sekarang. Dia menari di hujan. Menari di hujan. She is dancing in the rain. Nah, sedang hujan, saat hujan. Ya, itu kan terjadi sekarang. Contoh lagi, misalnya adik-adik melihat orang makan di rumah makan Padang misalnya. He eat in the apa namanya? Senganu it apa? He eat in the restaurant. Nah, itu. Restaurant. Nah, restoran. Padang. Restoran Padang. Nah, contoh lagi bisa she swimming in the swimming pool. Nah, itu kan sedang terjadi sekarang. Kedua, langsung untuk memberikan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Contoh, Arnold is taking 5 class in the semester. Nah, Arnold mengambil 5 kelas di semester ini untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Nah, gitu. Contoh lagi, at this moment my wife keeps all his money in this closet. Nah, lanjut. Untuk membicarakan rencana yang sudah pasti dan akan terjadi dalam suatu dekat. Contoh, she is spending her holiday in Bangkok next week. Nah, dia akan pergi liburan di Bangkok. Holiday in Bangkok next week. Minggu besok. Nah, maka dari itu adik-adik sebenarnya intinya bahasa Inggris itu kalian harus mengetahui rumusnya, vocabulary dan kata-kata lainnya itu penting. Nah, maka dari itu juga kalian harus meningkatkan bahasa Inggris kalian agar menjadi luas wawasannya. Seperti Vicky Naki contohnya,
dia bisa berbahasa bisa bahasa Inggris, Rusia, kalau bisa Kazakhstan ya. Kalau kalian bisa bahasa lain ya ditingkatkan agar ya bahasa Jawa jangan penting hilang ya. Jawanya. Orang Jawa jangan hilang Jawanya, nanti Merapi jeblok. Orang Inggris. Orang Inggris jangan lupa Inggrisnya. Inggrisnya. Nah Orang begitu Inggris ya. Minum telangin. Mungkin dari pertemuan saya kali ini banyak kekurangan yang banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan di pertemuan ini ya, karena kita sama-sama masih belajar bahasa Inggris. Saya sebenarnya tidak paham betul bahasa Inggris ya. Sudah sekian dari yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro.